Malah Lala tuh lebih galak daripada saya ya. Nah, Ya karena Iya, bisa dibilang begitu. ya kan Bisa kalau dibilang saya nggak begitu. konsisten tuh biasanya si Lala tuh marah, ibu jangan kayak gitu dong bu. Nah, Iya, bahkan karena Mama Gini kalau ibu- dimarahin sama Mbak Lala loh guys. Marahin tuan rumah. Marahin Yes. tuan rumah. Tapi nikahnya sah nggak? Dugaannya nggak tahu sah ya? nih, nggak tahu. Heeh. Tuan atau orang ketiga seperti apa sih? Alah, udah out of topik gitu ya, udah out of topik gitu, males deh. Bentar deh Kak. Pasangan di Iya. Pasti ada provokatornya nih di antara Ini sih kayaknya. Nggak boleh nunjuk. nggak kelihatan juga nunjuk. Paling Iya, bisa jadi tuh. bisa jadi ini Jadi adalah kayak langkah-langkah ritual. aliran sesat nih. Iya. Glenn Fredly akhirnya hologramnya ditampilkan dan ketika itu anaknya ayah. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu, libur telah tiba, libur telah tiba. Kerja, kerja, kerja. Libur cuma buat anak kecil doang, guys. yoi. Karena begitu libur masih ada. Tetap Untuk buat kalian untuk semua. kalian menemani kalian. Kali ini kita mau ngomongin soal liburan dulu ya, liburan cutber, terus juga anak-anak tuh Weekend juga kan. weekend, terus anak-anak pada lulus yang SD, iya udah selesai ujian, yang SD ke SMP, SMP ke SMA, prepare ya orang tua buat nyiapin budget buat jalan-jalan Pastinya. atau pulang kampung. Aku mau kesini mah. Iya, kalian pulang kampung nggak? Enggak dong. Nggak. Di sini. Iya, kita lebih kepada bikin konten aja untuk begitu dan untuk ponakan-ponakan tersayang gitu ya. Tapi untuk para orang tua di sana, be ready gitu ya. Nah, kalau yang satu ini, mama kita, mama negara, mama Siapa sih mama Gigi, negara? mama Gigi, Ibu negara ibu ya. negara. Yang Tapi kemarin kan, kalah ya. gak boleh gitu dong. Meskipun kalah di pertandingan itu, tapi tetap menang di hatinya, Masyarakat. di masyarakat, di hatinya Raffi Ahmad dan di hatinya Rafathar nih kali ini Rafathar, karena Rafathar lagi diomongin nih kemarin baru ada di YouTube-nya Noise. Jadi Mama Gigi itu ngobrol sama Mbak Lala, ngobrolin Rafathar dan ternyata cara didiknya tuh beda-beda, mirip-mirip dan ternyata katanya lebih galak Mbak Lala daripada Mama Gigi ke Rafathar. Bentar, Mbak Lala ini ngerawat Rafathar dari bayi. Dari bayi. Heeh. Kalau kamu sebagai yang ngasuh, sering ya kamu mau berantem ya, La, ya? Sering Paling banget, sakit enggak, hati sama Rafathar sering ya? Kamu pernah nangis juga kan sama Rafathar ya? Mbak Lala pernah nangis gara-gara Rafathar, guys. Lagi Kadang-kadang capek apa ngurusin lagi? anak sendiri aja capek banget ya. Ini kan Apalagi anak orang ya. anak orang gitu. Gue yang pusing, dua-duanya nangis Iya, gitu dua-duanya kan, kayak nangis, gitu. Tapi emang umur segitu lagi bandel-bandelnya nggak sih? Iya, karena dia udah mulai explore. explore dunia, punya pikiran sendiri, ya kan, baru nalar ini Rasa itu. ingin taunya juga. Iya benar. Malah Lala tuh lebih galak daripada saya ya. Nah, Ya, katanya karena- tuh. Iya, Iya. bisa Iya. dibilang begitu. Ya kan Bisa kalau dibilang saya nggak begitu. konsisten tuh biasanya si Lala tuh marah, ibu jangan kayak gitu dong bu. Nah, Iya, bahkan karena Mama Gini kalau ibu- dimarahin sama Mbak Lala loh, guys. Marahin tuan rumah. Marahin Yes. tuan rumah. Dia 3 bulan nggak main game, nggak main gadget, Wow. bahkan nggak nonton, ya nonton pun Nonton jarang, sekali-sekali. sesekali. Lala Padahal ini kok Mbak Lala tuh lulusan SMA, maaf ya, maksudnya kayak terus belum punya anak. Tapi kayak semua dia belajar dari ngurus Rafathar tuh kayak kelihatannya memang tahu aja gitu Iya, caranya yang lebih baik kayak gimana gitu kan. Yang aku suka sih dari Mbak apa namanya? Mbak Lala, Mbak Lala. Mbak apa namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Lala. Apa namanya sih? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Gitu. Mirip sama didikan di keluargaku sih. Oke, Jadi kalau gitu. kami pas kecil, kami merajuk, merengek, minta main dan Nggak sama dikasih. aku enggak. Karena ketika kita dimau-mauin, Iya. ketika kita Melunjak mau-mauin gitu ya. Itu rutin. rutin makin menjadi gitu. Jadi benar Mbak Lala, I love you. Iya, I love you Mbak Lala. Dan caranya Mbak Lala ini nggak Iya. bikin Rafathar jadi benci gitu Iya, Mbak. iya. Mbak Lala bener. nggak kayak, ih gara-gara dia nih Bener. mama nggak ngikutin kemauan aku. Iya. Enggak, malah jadi nempel banget. Iya, benar. Bagus. Bagus, guys. Dan maaf, udah nikah belum? Belum Mbak Lala Dia belajar dari mana? belum nikah, belum punya anak. Makanya dia belajar semua dari Pengalaman nggak sih? pengalaman mengurus Rafathar dari kecil. Dia belajar mempelajari hal itu. Pengalaman Keren, ada keren. guru Pasti terbaik. yakin Mbak Lala bakal jadi ibu hebat nanti. Yakin. Nah, ngomongin soal orang tua hebat nih ya, ibu hebat, bapak hebat.
kita beralih ke artis yang satu ini yang Siapa kita sih, nggak Kok? Siapa sangka-sangka. nih? Si Rena Gatahir katanya akhirnya mengaku udah punya anak dan istri. Yang katanya kemarin ada Kemarin sempat sempet rame berita ya. menelantarkan. Iya, Menelantarkan katanya anaknya, dia katanya. melantarkan anak, gak nafkahin, Iya. gak pulang-pulang. Iya. Katanya gitu. Iya. Tapi Tapi nikahnya sah nggak? Enggak, Dugaannya nggak tahu sah ya? deh, nggak tahu. Heeh. Nah, kalau di sini entah kenapa banyak yang mujinya hebat tuh gara-gara dia mau mengakui kesalahannya. Gitu. Dua sisi sih sebenarnya. Dua sisi ya. Dia gentle. Gentle buat Gentle. mengakui. tapi Tapi emang ya wajib gak sih mengakui? Wajib, Iya, wajib sih, wajib sih. Pengalaman ya. Jangan jadikan bare minimum sih. Iya, bukan bare minimum loh guys, itu wajib. Itu justru bare minimum banget Iya, gitu iya. maksudnya. Bukannya hal yang hebat banget Iya. gitu loh guys, kayak anak ya udah istri juga harus diakui gitu. Tapi emang kenapa sih ini awalnya? Nah, jadi ada satu akun nih Iya. di Twitter atau Instagram yang rame banget, dia mengaku kalau punya kakak sepupu Iya. atau kakak cewek, Heeh. istrinya Iya. dari artis Heeh. pendatang baru, Iya. laki-laki, Heeh. inisialnya R, pokoknya disebut-sebut Oh, yang disepal-sepil. mencirikan, iya, sepal-sepil dikit. Sepal-sepil tapi nggak nyebut. Terus akhirnya Toto dia muncul dan mengakui sendiri. Secara nggak langsung lah Secara ya. nggak langsung tersindir gitu ya. Kayak Tasikmar dong. Kalau dia nggak merasa lebih kepada langsung laporin ya. Iya kan? Langsung datengin gitu kan. Nah, kalian tahu nggak nih dia siapa nih? Kayak familiar nggak sama mukanya? Soalnya kalau aku sih waktu itu pertama kali lihat dia berdua tuh pas di Lapor Pak. Waktu itu kan pernah datang Iya, ke pernah, Lapor pernah. Pak, terus beberapa kali ke BTS gitu kan. Nah, emang lucu banget dan emang kelihatan masih muda banget gak sih? Kayak anak Kayak 20-an aja. iya kayak anak kuliahan gitu Iya, kan iya. sih kayak masih baru lulus gitu dan emang kaget banget sih tiba-tiba udah punya anak. Iya. Nah, ada nih video dia minta maafnya, Bikin klarifikasi klarifikasi ya. gitu. Tapi mohon maaf nih, Iya. mirip Randy Jarnet nggak sih? Randy Gila sih, yang Jarnet. kemarin Apanya tuh? mukanya. Kayaknya lebih kepada Betul. bentuknya kali ya, bentuknya, Oh, jawabonnya. Pipinya, iya. Heeh. Mata juga agak sipit-sipit. Iya. Kita ngapa iya, jadi iya. bahas ya? Gak apa-apa lah ya. Si terngiang-ngiang ya. Iya, terngiang-ngiang ya. Nih, kita tonton aja guys. Kalau menanggapi berita yang kemarin ya, Iya. saya mengakui ya, saya punya istri dan saya Iya. punya anak. Itu namanya Keisha Alicia Tahir. Heeh. Kemarin hanya biasalah anak muda gitu masih Ini belajar untuk ekspresinya apa ya sama. namanya? Ini siapanya ya? Kurang tahu deh. Kuasa hukum kali ya, bukan? Masih belajar karena baru-baru punya anak dan Masih belajar karena baru-baru punya baru anak guys. nikah, baru berkeluarga, jadi masih Oh, baru. bingung dan masih ego-egonya masih tinggi dan Iya. saya sebelum menjelaskan juga nih, Iya. saya mau minta maaf untuk semuanya. Heeh. Matanya Saya mengecewakan kalian semua. Kayak Saya tulus mau- gitu, kelihatannya tulus ya. Minta maaf sebesar-besarnya dan Nyesel gitu ya. Iya. Mau nangis Untuk- ya tuh. Iya. Iya benar-benar. masalah yang kemarin hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Salah paham. Istri saya juga lagi emang lagi berantem aja biasa, namanya keluarga, Iya. dan kebetulan ya sayanya juga masih sayanya salah, Iya. saya hilaf Mengakui kemarin salah. dan semua sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Ya kita sekarang udah mulai baik-baik aja, Iya. udah mulai bisa menangani semuanya ya. Iya. Itu. Rega, sorry sebelumnya soal adanya kabar perselingkuhan atau orang ketiga seperti apa sih? Alah. Udah topik gitu ya, udah out of topic gitu, males deh. Bentar deh Kak. Pasangan di Iya. selingkuh. Berarti dia udah official married apa belum sih? Udah, cuma Berarti nggak udah. kelihatan Cuman nggak aja, publish. nggak Mungkin publish. dia kan tahun lalu ya dia mulai naiknya. Naiknya. Datang ke Program itu kan? TV Iya. gitu. Iya. Mungkin dia nggak mau nggak mau Iya. tampil keluarganya, Iya, nggak mau benar. di Nggak mau terlalu di up gitu atau Iya. kayak gimana Tapi gitu. dia ada masalah sama istrinya, akhirnya Iya. istrinya yang belum itu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu.
Tapi kalau dilihat-lihat ya mostly kalau misalnya klarifikasi artis atau apa gitu, kalau misalnya mereka minta maaf pasti deh mereka nggak nyebutin kenapa, ya nggak sih? Kayak Biasanya iya sih. iya kan? kemarin- Lebih kepada berita yang kemarin, kilaf, mohon maaf kepada semuanya, selalu kayak gitu. Karena kayak biar kita aja yang asumsi dia minta maaf kenapa. Soalnya kan yang pas berita perihal kemarin nih tulisannya sih di sini minta maaf karena telantarkan istri dan anak. Yang kita nggak tahu lah ini, cuma dari yang kita lihat di sini mukanya kelihatan tulus ya, dan kayak dia berusaha untuk memperbaiki dan katanya sekarang udah lebih baik aja. Kemarin cuma gara-gara cekcok dalam rumah tangga biasa. Apalagi dia juga masih muda ya, mungkin istrinya juga masih muda dan baru punya anak atau gimana ya, mungkin struggle aja gitu dalam mengurusin anaknya. Itulah guys, pentingnya kita harus menikah dan punya anak di waktu Yang umur tepat. yang tepat. Ya nggak usah buru-buru, Nggak usah buru-buru. nggak usah merasa ketinggalan deh. Santai aja. Santai Bukan aja, lomba, guys, bukan bukan lomba. Hidup orang beda-beda kok. Benar. Kita Malah harus ceramah. kita harus Masuk. pentingnya mempersiapkan diri, belajarlah kita cara mengurusi Iya. anak dari kecil sampai gede supaya anaknya gedenya nggak begini nih Nah, guys. gimana tuh? Begini nih. Emang gimana sih, Mpok? Begini, ada yang katanya udah mahasiswa ya. Mahasiswa kan biasanya ada kegiatan KKN, kuliah, Desa kerja, penari. nyata. Oh, beda Bukan dong. dong, beda. Serem dong itu Serem jadinya. dong. Mm-mm. Badara Bugis. Iya. horor. Jadi kelakuan yang satu ini nih guys unik karena kan ketika KKN itu kalian ada yang KKN nggak? Aku nggak wajib. Enggak. Nggak ya. Tapi pokoknya KKN itu kan dia ke desa untuk membantu desa itu ya. Membangun. Membangun. Terus ya Iya. pokoknya ngebuat desa itu jadi lebih baik Iya. gitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Iya. Si bocah-bocah ini malah komplain sama fasilitas desanya, malah mengkritik dan lain-lain, dan ujung-ujungnya diusir guys. Tapi bukannya harusnya mahasiswa KKN itu merubah fasilitas desa jadi lebih baik? Bener, Iya. iya. Nah, nih kita lihat aja nih uniknya mereka. Bikin konten dan membuat opini negatif. Puluhan mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Puluhan Padang loh. yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN Iya. diminta untuk angkat kaki dari desa karena ucapannya. Ada dosen PB di lapangannya untuk melindungi camat dan lurah. Wah, nilainya anjlok gitu ya Yang kayaknya. diunggah akun Mata Rakyat Sumbar Sabtu 24 Juni ini menjelaskan, mahasiswa-mahasiswa ini sedang melakukan KKN di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka curhat, minta pulang karena mengeluh susah mendapatkan air hingga harus menyewa tempat tinggal. Babin Kamtipmas Bungkus Barat, Bribka Riki Novialdi dan Lurah Bungus Barat Afridon membantah apa yang dikeluhkan mereka. Ia pun langsung mengambil sikap agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Iya. Adik-adik dianggap tidak berkenan. Gimana ya? Gimana? Jadi yang aku tangkap ya waktu Iya. kemarin lihat video dan baca komen netizen, yang dibilang bapaknya tadi sebagai kepala desa Iya. itu ngusir dalam arti Iya. takutnya Takutnya. masyarakat sekitar situ tuh marah, jadi nyerang anak-anak ini. Iya. Biar kalian aman, kalian pulang aja deh. Iya, gitu. Bukan yang langsung saya usir kamu. Nah, Iya. nggak kayak gitu. Lagian ada-ada aja kayak yang kamu bilang tadi kan, harusnya misalnya ada problem, harusnya mereka yang memecahkan problem Ini tersebut masalah air kan. nih tadi. Air. Iya, ya ini gimana caranya supaya itu kan dia itu bikinlah ya, pipa-pipa ya justru atau itu yang apa. bisa jadi nilai kamu tuh itu nak. Kan perlu ada laporan juga ya nanti ya. Iya. Sama ini sih satu lagi. Laporannya diusir dong. Iya, aduh gimana, makanya nilainya anjlok banget itu. Sama Cek. ini. Biasanya KKN ini kan numpang. Iya. Tahu diri lah, udah kasih dapat tempat tinggal. Masih untung Makanya. ada tempat buat Masih Iya. untung kau di rumah daripada di. Udah gitu rame banget guys. Iya. Mereka tuh beramai-ramai. Kayaknya Kayak- yang bikin konten sekelompok orang, tapi Ah. yang diusir semua kan. Iya. Oh, Gara-gara bisa kalian. jadi ya. Heeh. semuanya jadi nggak dapat nilai KKN. Nih kita lihat nih, pasti ada provokatornya nih di antara. Ini sih kayaknya. Nggak boleh nunjuk. Nggak kelihatan juga nunjuk. Paling depan sih. Nggak boleh gitu. Biasanya. Mungkin kan- Biasanya gini po, yang Iya. paling depan yang punya akun. Oh, biasanya Biasanya gitu iya. ya. Soalnya megang kamera gitu ya.
Kok dilihat itu dia ngepost di Instastory ya? Iya, Instastory. kayaknya. Terus ada yang rekam Iya, cuak. mungkin ya positif thinkingnya di umur-umur segini mungkin pemikirannya belum matang, mungkin maba atau gimana. Biasanya sih nggak tingkat mikir 3 sih. Tingkat 3 sih KKN. Ya, atau nggak mikir ke depannya gimana atau gimana. Masa viral sih? Iya, Mungkin atau mau kalau curhat-curhat doang kalau mau gitu sangat ya. positif thinkingnya lagi nih, mungkin dia bikin kayak gini supaya next videonya dia bikin, oh kita udah benerin loh gitu. Bisa jadi Kalau plot twist. Bener-bener. plot twist gitu ya. Sama Bisa ini jadi sih ya. yang paling apa namanya? Efek yang paling buruk adalah Iya. nama kampus. Mikirlah kalian. Oi, Iya. gimana ya kalian nih, ha? Kalau misalkan kampusnya ditandain terus desa-desa nggak mau nerima Hah, itu dia. mahasiswa dari kampus itu, Bye. Iya, Bye-bye lulus. Ya. semoga kalian lancar Makanya harus kuliahnya ya. mikir lagi ya. Dapat KKN di tempat lain mungkin diterima, siapa tahu. Ya, minimal- Ya kita berdoa yang terbaik aja untuk kalian gitu ya. Kalau mau dapat air KKN-nya di laut aja lah. Iya. Tengah laut gitu ya. Tengah laut. Nah, kalau ini kan kayak kelakuan anaknya yang aduh gitu. Yang ini kelakuan bapaknya, emaknya yang lebih aduh. Parah banget guys, karena ini yang lagi viral banget dan serem banget, dan kayak kalian harus siap-siap karena ada nih berita bejat dukun di Banyumas bunuh 7 bayi hasil incest dengan anak kandung. Aduh, Incest tuh kan hubungan saudara bukan? sama anak kandungnya. Ini udah berlipat banget guys. Anak kandungnya sendiri, kan anak kandung pasti umurnya di bawah umur, terus kayak udah gitu dibunuh. anak Bayinya 7 kali. cucunya si bapak ini berarti cucunya. ya. Antara cucu sama anak gimana ya? Iya. Cucu dan Nih, anak. Tunggu Aku dulu tuh nih. sempat baca nih, Po. Tapi Iya. sekilas doang, aku tuh nggak mau baca, bener-bener kayak sakit hati banget. Aduh. Pas Iya, baca sakit. tuh, nyes banget. Sakit. Ini tuh udah orang gila aja tuh udah nyerah. Setan aja mungkin kayak bengong liatnya gitu kayak. Ini bukan bejat lagi nggak sih ini judulnya? Iya. Double. Nih kalau kita lihat artikelnya guys, Ini muka bapaknya. dukun di Banyumas bunuh 7 bayi hasil hubungan incest dengan anak sejak 2002. Ntar 11 2002 tahun. 11 tahun Udah 7. anaknya menjadi budak seks dari bapaknya sendiri. Bayangin. you deserve to die sih. Harus hukum mati gak sih Kal? Pak, Neng. Aduh, iya banget sih, setuju. Cuma ya biarkan hukum yang seadil-adilnya lah ya. Nah, ini katanya di akun Instagram udah ada yang bilang ini ketahuannya gara-gara ada 7 kerangka bayi hasil incest ayah dan anak yang ditemukan nih guys. Nih videonya. Rekan-rekan, pengamangan terakhir bahwa hari ini kami mengamankan 1 orang pelaku atas nama Rudi, ini umur 57 tahun. Kami tangkap di Aduh, wilayah udah tua keladi. Purwokerto. Rudi ini Udah 57 gitu, udah mendekati, udah tua gitu, bukannya kayak tobat gitu. Apa kek cari-cari ini? berusia kandung dari saudari E yang kami amankan Iya. 3 hari yang lalu, rekan. 3 sekarang. Pak, itu bayi mati di kandungan atau udah lahir di bunuh atau gimana? Baik untuk bayi kan, bayi pada saat saudari E ini kemudian melahirkan, kemudian langsung dibunuh, kemudian dikuburkan ke dalam Jadi tanah ini. tunggu melahirkan dulu guys, kenapa sih? Aduh, Dia baru parah sih. Tunggu melahirkan dulu loh. Menurutku ya, ini agak sensitif. Mending Iya. sebelum lahir daripada dia lahir dibunuh. Bener. Ya, sebenarnya nggak mendang-mending sih, cuma nggak tapi lebih menyiksa dia udah menghirup Iya, dunia ini. iya, benar. Pak, Neng. Si bayi. Bener Iya, juga. dari sisi bayi, tapi dari sisi perempuannya sama-sama menyakitkan. Iya. Iya, tapi mengingat bapak ini ngakunya dukun kan? Iya, bisa jadi tuh. Bisa jadi ini Jadi adalah kayak langkah-langkah ritual. aliran sesat nih. Iya, bisa jadi dia tuh alasannya begitu tuh. Bisa jadi alasan Bisa jadi doang. padahal mah emang otaknya aja gitu Mesum. kan, mesum, pedo, maksudnya apa tadi segala yang macem. Pok Daniel bilang itu bisa jadi ini kayak tumbal. Iya. Tumbal. Iya, bisa jadi itu, tapi bisa jadi itu alasannya dia doang. Iya. Jadi kayak ya yang tahu cuma dia doang lah gitu. Kayak Yang gimana? pasti kelakuannya No.
emang dia bisa apa sih gitu. Coba kita lihat dia dimasukin ke itu tuh ke penjara apa kagak digebukin itu, apa dia kebal apa gimana, kita lihat aja nih. Sama Napi abis. Iya, abis dah tuh. So, kan, Katanya bisa ditanyain ya, kamu ngapain? iya, kamu kenapa bisa masuk sini? Iya. Dan katanya kalau misalnya memperkosa, Membunuh? bukan membunuh anak kecil gitu-gitu, itu katanya kasta terendah. Iya. Berarti Di oh, penjara abis sama dan napi-napi pasti habis lain. sama napi-napi lain katanya. Kita Dia lihat deserve. aja nih kayak apa nih kalau misalnya dia bilang ini ritual dan dia sebagai dukun, apa keahliannya dia? Emang dia kaya? enggak juga. Iya kan? Emang dia apa jualan dapat laris manis apa gitu? Buat apa lu mau hidup selamanya? Tapi aku kasihan sama anaknya sih, masa Ya depannya iyalah. dihancurin. Istrinya nggak dipikirin dia. Tau nggak, masalahnya yang lebih miris lagi ketahuannya kan gara-gara ada kerangka-kerangka bayi itu emang berarti udah ditunjukin dari yang kuasa ya, maksudnya Iya, kayak bener. nggak ada orang lain Iya, yang iya, tahu itu emang udah jalannya ketahuan kayak gitu. Kayak dia berarti selama ini anaknya nggak tahu mau minta tolong siapa. Dan Selama dari 2000 berapa tadi? 12. 12. 11 tahun Dia dia menahan semua ini sendirian, kalian bayangin. Mending buruan deh. Iya, buruan. Mending Prosedurnya buruan deh. dipercepat gitu ya. Semoga dapat hukum yang sepantasnya ya. Iya, bener. Kalau dunia nggak adil, ingat yang di atas. Pak. Iya. Nggak bakal bisa menghindar dari Menghindar. hukum yang di atas. Kita berharap semoga ini lancar, cepet-cepet Adil beres, hasilnya. cepet adil, cepet semua, terus Dan si semoga korban juga cepat korban pulih pulih dari mental dan fisik. mental dan semua. mungkin Capek semua. menemukan tempat tinggal yang lebih baik, Masa hidup depannya hidup cerah. yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, semua yang terbaik. Kita berharap aja buat mereka, buat keluarganya, buat semua hal orang-orang yang terlibat di situ, semoga prosesnya cepet kelar. Dah, kita udahan aja dulu Udah nggak bahas kuat ininya. ya? Udah nggak kuat. Kita lihat yang adem-adem dulu aja. Boleh. Oke, boleh. Yang ini beda banget sama yang iya, yang ini beda banget sama yang tadi. Karena kita akan melihat sosok ayah yang semestinya ayah tuh kayak gini gitu loh. Iya, yang suportif, mendukung kita, selalu ada, hangat, menjaga anaknya, semua yang sebenarnya tanggung jawab seorang ayah harus lakukan. Yang ini ada so sweet banget hubungan ayah dan putrinya. Nah, dia ngerekam ayahnya lagi nenangin dia ketika dia lagi terpuruk, guys. Nih, kita lihat. Pulang dulu, nanti ngobrolin di rumah. Ya. Lagi nangis. Itu nangisnya dalam sih. Gak usah nangis. Bukan ditinggal orang tua baru kamu nangis. Belajar kamu jadi orang yang kuat. Belajar menjadi orang yang Kuat mental, kuat menghadapi cobaan kayak gitu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Udah kamu pulang aja. Malam ini ngobrol sama papa. Ya. Papa akan ada di belakang kamu. Papa akan ada di belakang kamu. Karena jadi kamu gak usah sedih. Ya. Itu kehidupan. Ya, udah jangan sedih. Itu kehidupan. Wow. Gila. Tahu gak sih itu dua kata tapi deep banget. Iya, deep banget. Papanya bilang jangan sedih, aku yang sedih di sini. Iya. Oh, dengarnya. Tuh kamu pasti inget papa kamu Iya. ya ampun, yang selalu Iya, ada. ayah. Kalau nonton. Iya, ayahnya Alia. Ayahnya Gina. Ayahnya Neng. Ayah kita. Ayahnya abang nggak? Ayah abang juga. Ayah aku juga Iya, gitu ya kalau nonton I love you gitu. Iya. Terima kasih udah selalu ada gitu. Dan buat kakaknya yang lagi nangis ini semoga masalahnya cepet Amin, kelar ya, amin. kayak kakak beruntung banget iya punya keluarga ayah yang yang kayak harmoni. gini, ayah yang hangat. Itu adalah rezeki yang sesungguhnya. Itu adalah rezeki. Dan segala sesuatu ada masanya ya. Ada masa buruk, nggak selamanya Iya, kok benar. kita menghadapi masa buruk. Iya. Gitu. Dan bakal ada masa kayak gini. Nah, ini kan kayak sosoknya yang mengagumkan masih ada. Yang ini udah nggak ada tapi bikin terharu banget, guys. Momennya tuh ketika Gewa anaknya Glenn Fredly itu manggil ayah gitu ketika hologramnya Glenn Fredly itu ditampilkan gitu, guys. Ya kan Glenn Fredly akhirnya hologramnya ditampilkan dan ketika itu anaknya ayah mengingat sosok ayahnya yang sangat istimewa. Tapi momennya tuh kan dia nengok ke mamanya, ini beneran gitu kali ya. Itu ayah, Dia itu kayak ayah, mungkin kayak gitu kali. takut dan kaget dan gimana. Mungkin kangen banget gitu sama ayahnya ya.
ya. Tapi ya setahu ingatku pas almarhum Glenn Fredly dipanggil Tuhan, Iya. dia masih bayi kan? Masih 4 bulan ya? Tapi tetap aja 40 hari ya apa? 40 Baru bulan lahir, ya? benar. Baru banget ya 40 hari benar. berarti emang ini ya, emang keajaibannya tuh kayak gitu ya, kayak memang udah tahu gitu loh kesannya, meskipun kayak tadi misalnya baru nggak sempat kenal sosoknya gitu, tapi ketika ngeliat kayak gini kayak langsung tahu aja gitu. Kayak kita nggak tahu, siapa tahu memang Glenn Fredly hadir beneran gitu ketika konser ini gitu kan, atau gimana ya. Kita perjuangan orang tua tuh bermacam-macam untuk anaknya, terus anaknya juga jadinya bermacam-macam juga gitu guys. Nah, jadi gimana ponakan, dari cerita-cerita kita yang tadi, bahasan-bahasan kita yang tadi, mana yang kira-kira paling menarik? Menguras emosi yang menguras tadi emosi si dukun gila ini. Iya, kita mulai dari yang tadi tuh si Nagita aman, nggak nyangka tuh gimana Nggak Mbak nyangka. Lala Totonya lebih galak dan lebih kayak profesional mengurus anak gitu ya. Terus kemudian si Renaga yang mau mengakui akhirnya kesalahannya dia, yang harusnya juga dia yang lama yang diakuin. sebenarnya memang tanggung jawab dia seperti itu, dan bagus lah kalau dia udah mengakui. Terus juga kemudian ke mahasiswa yang tadi yang agak nyebelin yang gitu ya, akhlaknya mungkin harus dibenerin dulu ya. Mulutnya itu. Kemudian juga ada yang ini banget, Yang yang ini. dukun-dukun tadi tuh, nggak nyangka itu beneran. Speechless ya kita tiga ya. Speechless banget, udah Keponakan nggak Di tahu dunia mau ini ngomong kayak apa. gitu, orang sejahat itu tuh ada. Bener, nggak tahu Ada. mau ngomong apa. Dunia nyata, iya dia ada. Iya kayak Iya. Sampai kayak video-video yang sosok-sosok yang mengingatkan kita kepada sosok sang ayah kayak yang ini, memang sangat-sangat apa ya, hari ini tuh gitu, campur aduk Iya, mixed feeling kali. gitu. bahagia, Emosi. sampai bikin Ya udah, yuk kita pamit dulu kali ya, udah cukup lama di sini menemani kalian. Yuk kita pamit dulu. Begitu, udah siap jadi orang tua.